sore ini tetangga di Braganya akan menghadirkan Jen. Jen ini sambil nunggu Jen masuk, Jen ini dulu pendidikannya sama-sama di desain produk juga. Terus dia lanjut ke sekolah yang saya juga dulu lanjut, Design Academy Eindhoven. Kami sama-sama desainer produk, tapi si Jen setelah dia lulus duluan, dia banyak pindah-pindah, tapi lalu sekarang sudah settled dan punya banyak bisnis sebenarnya. Mungkin sambil hobi juga karena dia sukanya bikin paper cut, makanya makanya si akunnya di sini namanya Jen Paper Cut, yang sebenarnya membutuhkan kesabaran tingkat tinggi karena paper cutnya sangat sangat jelimet, sangat detail, sehingga mungkin mata cutternya harus ganti berapa kali nggak tahu. Terus ada lagi hobi dia tuh dari dulu sebenarnya jahit, dan sampai sekarang dia masih punya bisnis yang namanya Duri Perca kalau nggak salah, yang sebenarnya menjahit kilt. Jadi dari potongan perca lalu dibuat kain, lalu dibuat dengan berbagai fungsi ya, ada selimut, ada sarung bantal dan seterusnya. Jen juga dari dulu memang suka masak juga, jadi biasanya dulu karena kosnya seberang sama rumah saya, jadi selain karena sekampus kita juga suka nongkrong bareng, sampai akhirnya ya tahulah kebiasaan dia soal masak-masak dan makan. Lalu selain itu Jen juga aktif di KUR, jadi ikut paduan suara dan seterusnya, sampai sekarang masih suka nyanyi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kreativitas, kreatif industri, kreatif industries, itu semuanya si Jen itu bermain di dalamnya, tapi gitu dia tidak sesanter yang sering kita dengar kalau di internet atau di sosial media, tapi sebenarnya kegiatannya sangat banyak. Ini kita sambil nunggu Jen masuk juga, tadi sudah sempat masuk terus tapi nggak bisa masuk ke sini. Terus Jen juga terakhir waktu di Facebook, karena dia aktifnya adalah sosial medianya banyak di Facebook. Jen itu kemarin punya inisiasi dengan ada rekannya juga, sama-sama sebenarnya kalau dilihat sama-sama yang punya bisnis yang dasarnya jahit menjahit. Halo halo Kang Rio dari Sukabumi, selamat datang, selamat bergabung ya. Kapan-kapan kita jadikan tetangga juga. Kembali lagi soal yang masker tadi. Jadi banyak teman-teman yang sebenarnya bisnisnya di bidang fashion, aparel dan seterusnya, yang pakai biasanya skill jahit dan seterusnya, yang karena pandemi kemarin ini ya memang nggak jadi pameran, nggak jadi jualan dan seterusnya. Akhirnya daripada nggak harus putus asa, tapi akhirnya dia masuk punya punya bisnis. Sebentar nih, dari Duri Perca sekarang coba kita lihat ya Mas. Akhirnya bikin masker yang sebenarnya memang dibutuhkan, dan supaya penjahitnya nggak pada nganggur, dan akhirnya dijadikan Jen. Lagi diomongin. Coba suara lo keluar nggak? Coba kedengeran. Kedengeran. Jadi Jen, kira gue pakai HP. Iya sama gue juga. Jen, lu akhirnya masuknya dari ini, dari Perca, bukan dari Perca. Dari paper cut nggak bisa. Dari paper cut nggak bisa tadi, makanya. Loh, kok gue jadi ketutup sebentar. Kok hilang. Oh iya, sebentar. Tuh. Jadi Jen tadi barusan gue kenalin ke orang-orang sebagai desainer produk juga bareng gue. Terus kampusnya S1 S2-nya juga ternyata gue sekolahnya bareng kalau juga kan. Lo lulus, gue masuk. Akhirnya dulu karena sekolahnya Jen itu di Eindhoven, di Belanda, Design Academy Eindhoven ya. Akhirnya karena dia lulus terus saya masuk, saya banyak dapat warisan dari Jen. Ada sepeda, ada rice cooker Jen ya, sama ada oven gitu, sama panci sama kamar apartemen. Terus habis itu Jen pindah-pindah dan sekarang udah settle di Jakarta. Dan tadi gue bilang, lu ngapain sih jelimet banget bikin paper cut yang butuh ganti mata cutter sekian ribu kali cutter kali ya, itu soalnya kan detail banget. Jadi Jen yang
Jen ini skillnya itu kebalikan dari saya. Kalau saya tuh nggak sabaran gitu, gusra-gusru. Kalau si Jen tuh bisa teliti banget sampai bikin paper cut-nya kayak Jen. Dulu perasaan waktu kuliah juga nggak paper cut banget deh. Enggak ada waktu sih. Coba Lebih lu kan. paper cut duluan atau perca duluan? Paper cut tuh sebenarnya dari SMP. Udah Ada. bikin dari SMP. Cuman perca juga dari kecil sih sebenarnya bikin kayak gitu-gitu mah dari ajaran kuno teh harus bisa jahit, harus bisa masak, bisa dandan, nggak berhasil Gue tiga-tiganya nggak berhasil. Tapi terus kehobian lagi karena emang ada waktu gitu di paper cut itu. Paper cutting tuh mau mulainya nih ya, awalnya tuh gue sakit gigi parah banget, nggak bisa tidur. Terus waktu itu ngelihat ada temen yang bikin paper cut, terus oh iya ya, jadi bisa motong-motong ke malam suntuk itu pertama mulai paper cut gila lagi tuh ya itu ya udah untuk menghilangkan sakit itu motongin kertas terus keterusan. Masa sakit gigi motong kertas gimana sih? Iya karena kan dia tapi memang kan kertas itu pada di saat dipotong kan dia benar-benar kerak dikit-dikit dan makin kecil tuh makin ya pelampiasannya lu ngiris-ngiris orang gitu lah. Tinggal dijerukin aja. Ya ada Om Tibob, halo Om Tibob. Lu kenal juga Jen? Si Om Tibob, si panutanku. Terus abis itu lu kan emang dari dulu suka jahit ya, itu juga salah satu skill yang gua nggak punya kesabaran ya. Tapi terus sekarang akhirnya jadi diseriusin Jen, itu gimana dulu? Kalau perca itu mulainya sama lah, gue kan sempat kerja di Jakarta sebagai desainer furniture, terus hamil, berhenti kerja, ya mulainya dari situ. Kalau bikin jahit-jahit itu sebenarnya dari dulu sebenarnya tetap bikin ya. Buat anak sendiri lah, waktu itu gue hamilnya agak bermasalah, jadi gue nggak bisa belanja ke Jakarta kan. Kita semua ke Mangga 2 lah, beli standar gitu-gitu. Gue nggak bisa ke Jakarta, udah di Riau kan. Jadi kain yang ada di rumah, gue minta kirim semua ke Duri. Terus mulai bikin buat diri sendiri lah. Dari situ temen lihat, suka, ada yang pesen. Terus tadinya gue kadoin semua tuh. Pokoknya kalau ada yang mau, gue bikinin. Lama-lama orang nggak kenal, bisa dibikinin juga. Padahal belum kertas ya. Dari situ, oke lah, sebagai usaha. Pelan-pelan kok, maksudnya gue tuh bener-bener, kalau istilah sekarang organik gitu ya, tapi tumbuhnya memang pelan banget. Jadi bertahun-tahun gue ngerjain sendiri, satu-satu, sampai terus butuh asisten. Terus ada satu orang datang. Ya, sekarang total udah hampir 15 tahun ya. Pokoknya serius sebagai usaha sejak ada Randu. Sekarang penjahit gue lebih dari 40 orang. Terus di Tangerang bikin komunitas baru lagi, ngelatih lagi, baru buka kelas lagi. Gitu. Itu tuh mulai ketika lu di Jakarta atau dari Duri udah ngumpulin sih sebenarnya? Jadi kain itu ngumpulin dari kecil, benar-benar dari kecil. Jadi kan kami memang suka jahit, dia itu diajarin jahit sama nenek gue, jadinya banyak. Jadi kain tuh nggak ada yang kebuang, semua nggak ada yang kebuang. Sampai sekarang pun makanya gue bikin aksesoris pernik itu kan dari sampahnya perca, sisa dakron segala macem, buat aksesoris, buat kucir, buat segala macam. Sisa-sisanya yang paling kecil pun masuk dalam bikin kantong kain untuk bantal duduknya pegawai-pegawai. Jadi benar-benar zero waste sebenarnya. Semua ya. Jadi dulu hadiah ulang tahun gue tuh yang bingkai foto tuh dari situ juga kali ya. Dibikinin bingkai terus ada huruf-huruf titanya gitu, jadi mengharukan duit sendiri. yang mulai 40 pegawai itu mulai di Jakarta atau sejak di Duri? Sejak di Duri kan gue tuh pindah ke sini 6 tahun yang lalu ya, pas 2014 itu. Jadi sebelum pilpres lah. Sebelum itu waktu itu jadinya
udah banyak sekitar 20-an orang lebih penjahit. Gue mau pindah ke sini, ke Jakarta nih, maunya gue bubarin sebab susah quality controlnya. Ini kan pekerjaan tangan halus, nyulam segala macam. Jadi tiap minggu tuh kan mereka tadinya ngumpul di rumah, dikasih kerjaan, revisi apa dan gue nggak kebayang kalau harus dilepas sama sekali tuh. Pertama nggak kebayang sama sekali, ngeri gitu gimana asistensinya gitu. Tapi terus gue mau bubarin, gue tawarin ke teman-teman lain penjahitnya, pada nggak mau, jadinya ngotot mau bertahan. Kali gue nggak cerewet ya. Gue nggak terlalu cerewet sebenarnya. Oke, Ini jadi yang cerewet setahun. baru Mbak Isi nih. Jen, itu ada Mbak Isi yang masih tahu Mbak Hai Mbak Isi. Isi. Terus setahun pertama kita jalanin lah, pakai pos kirim bolak-balik. Aduh, setahun pertama tuh asli berdarah-darah karena ruginya double-double. Dikirim ke sana, udah dikerjain salah, udah itu volume kan ada dafron segala macem. Aduh, setahun pertama benar-benar tobat-tobat deh. Yang di sana nggak siap, gue juga. Tapi ya kita telatenin aja lah setahun itu. Lama-lama mulai terbentuk polanya yang enak. Terus bisa nyewa tempat di sana di Duri. Jadinya gue di sana punya gudang untuk, jadi beli dakronnya langsung di stok di sana. Terus kain-kain, sebagian kain alas, sebagian, pokoknya bersama dengan waktu tumbuh pelan-pelan. Bisa beliin mesin jahit buat mereka, beliin ruangan khusus. Ya udah, sekarang sih udah enak lah ya. Terus pelan-pelan ya butuh banyak. Oh, Pilpres hilang dong separuh penjahit. 2014. 2014 kenapa? Ada ngerjain kaos kampanye atau sablonan? Kagak, ke mantan fitness lah ya. Oh, oke. Pecah gara-gara ya politik identitas. Ya biasalah. Gue Cina begini mau apa lagi gue. Bercelana pendek pula kalau ya udah. Tapi hanya dalam setahun mereka semua balik lagi sebab mereka juga cuma butuh gaji ya, cuma butuh gaji yang jujur aja, yang rutin. Ya udah itu aja. Dalam nggak pernah apa upah tuh nggak delay, apa yang standar yang sebenarnya paling simple. Ya udah dalam setahun balik lagi. Sekarang total itu hampir 40-an orang penjahitnya, terbagi ada yang di Sumatera Barat juga, ada yang di Sijunjung, ada yang di Bukit Tinggi, ada Sampai yang sekarang? sampai sekarang. Jadi berarti udah lebih beres. Kenapa? Quality controlnya udah lebih beres berarti. Sekarang karena mereka udah tahu masih kejadian lah sedikit selalu kalau ada desain baru terutama pasti agak kapok. Tapi ini kan kita jalanin jarak jauh nih, pokoknya tahun kedua mereka udah adjust. Sebenarnya mereka bisa gitu loh, dikasih standar yang lumayan tuh bisa nurutin meskipun ya dipelihara pelan-pelan ya gitu. Dan setelah 15 tahun ternyata udah cukup terbentuk cukup baik lah ininya. Berarti lo tuh kan gini, dulu kuliahnya desain produk, S2-nya juga desain produk. Ilmu yang kepake apa tuh Jen dari zaman kuliah selain buat reuni ya? Terus gue merasa bersalah gitu ya kalau ditanya gitu. Ada tuh ilmu nirmana lumayan. Jelas ilmu yang paling berguna ilmu nirmana. Kepekaan warna itu paling berpengaruh. Mungkin secara nggak sadar ya, kalau produk itu kan sistemnya ternyata kita tuh sangat melihat produk tuh kritis dari berbagai sudut, dari berbagai kepentingan, dari berbagai. Nah itu kan kebanyakan kalau sesama crafter nggak terlalu memikirkan barang itu dari mana asalnya sampai limbahnya nanti terakhir kemana. Itu gue otomatis pikirin, bikin flow-nya barang itu kemana dan mungkin itu ya kalau mau dibilang sisa ilmu produknya. Yang pasti kan dari penggunanya siapa, ngepaknya gimana gitu kan? nah betul. Gitu.
Kayak misalnya dari Mbak Isti itu trend forecasting buat gue baca itu. Jadi kira-kira nanti masuknya trennya kemana, warnanya. Jadinya memang meskipun kayaknya ini, tapi gue ngikutin dari situ dan itu ternyata memang jalan lah ya di depan dibandingin kalau crafter kita kan kebanyakan masih yang apa yang ngepop baru ikut-ikut gitu, belum sampai inovasi banget itu belum. Terus kayaknya lo paling rajin deh untuk ikutan yang bangsanya Inacraft gitu. Apa itu memang saluran pemasaran yang paling menjanjikan atau gimana itu? Inacraft itu barometer kerajinan Indonesia, itu betul. Jadi yang bagus-bagus keluar di situ. Awalnya ikut Inacraft yang ngejajal ya. Waktu awalnya karena bisa masuk apa enggak. Sebenarnya meskipun pertama ngejajal tuh kan ada kurasinya juga kan, barangnya bisa masuk apa enggak. Terus orang itu datang ke Inacraft untuk memang nyari barang baru atau nyari sesuatu yang baru. Jadi kalau untuk promosi sampai beberapa tahun yang lalu tuh Inacraft masih paling bagus. Tapi setelah itu kan memang market itu keluar, terus penjualan online, FB, Instagram dan lain-lain itu kencang. Jadi Inacraft tuh udah nggak terlalu signifikan lagi. Tapi banyak orang yang masih lihat itu kesempatan untuk cari pasar, untuk kenal. Kalau gue sendiri merasa itu terutama malah untuk bikin jaringan ya, karena kita ketemu sesama teman, jadinya jeruk makan jeruk lah. Kalau itu kan memang susah, jadi silaturahmi sama sesama, nyari kain, nyari koneksi, nyari itu di situ semua kita ketemu sekali di situ. Gitu. Ya, lu berapa kali berarti udah ikutan? Sejak tahun berapa itu? Inacraft tahun ini gue nggak ikut karena pandemi. Ini masih dalam nggak boleh dibawa-bawa dan nanti diobrol. Tapi tahun ini gue nggak ikut karena masih pandemi. Akan diadakan bulan September, harusnya kan April diundur, ceritanya September, tapi gue nggak ikut. Kalau tahun ini ikut, sebenarnya tahun ini yang ke-11 gue ikutin. Veteran. Kalau kayak gitu sebenarnya lu karena udah lama ikut, lu pasti ngerti ya posisi booth menentukan nggak, terus promonya gimana dan seterusnya. Itu mungkin pengaruh nggak sebenarnya ke jenis produk yang mau kan biasanya ada seleksi juga atau kurasi untuk yang maksudnya. Kalau Inacraft tuh kan dulu sebenarnya ceritanya cita-citanya untuk craft, untuk kerajinan. Pada prosesnya kan memang sekarang terus terang didominasi sama batik. Terus kedua baju fashion. Padahal baju fashion tuh punya banyak event sendiri masing-masing. Jadi posisi kerajinan dalam arti betul-betul kerajinan tuh sebenarnya agak terjepit. Tapi jadinya bagusnya kalau Inacraft kita lumayan di anak emaskan, lumayan dikasih apa ya, dikasih kesempatan lebih lah. Kalau gue berasanya, misalnya gue selalu dapatnya di main lobby, itu pengaruh. Terus bahkan posisi sudutnya di mana segala macam itu memang pengaruh, kan lalu lintas orang mana yang lebih banyak lewat dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak paling pengaruh itu sebenarnya personal branding ya kalau sekarang. Jadinya kalau tahu sendiri lah, gue kan jaimnya di FB lah, jual dirinya di situ. Branding, personal brandingnya tuh di situ. Ya, juga personal branding tuh ya jujur aja lah, memang begini doang gitu. Adanya seperti ini. Jadi itu ternyata cukup jalan. Terus karena kayak quilt itu sebenarnya segmen pasarnya tipis ya, itu barang niche banget. Harganya cukup tinggi karena prosesnya panjang. Jadinya orang tuh udah di level yang butuh sesuatu barang yang memang punya nilai personal, yang punya cerita di belakangnya, punya idealisme, bukan asal murah, bukan asal apa. Jadinya kalau kita bisa masuk ke pasar itu lumayan sih ya, hidup lah gitu. Pasar itu ada, bisa dipenuhi. Gitu. Itu dipanggil sama Dian tuh, si Gelo. Aduh ya, nggak kelihatan apa. Kecil-kecil muter pula. Bukan mata banget ini. Dijauhin nggak kelihatan. Nah, tapi mumpung ngomongin ini jaim Jen, tadi kan sempat kebahas juga
yang apa celeng, apa masker celeng Masker coba ya? celeng. Itu gimana tuh cerita? Masker celeng itu sebenarnya dimulai dari ya pandemi ini. Sebenarnya gue termasuk yang agak awal menginisiatif untuk bikin masker, untuk dibagi-bagi masker kain. Gue mulai dari Maret itu pertama bagiin pola. Terus ya sebagian besar nanya gimana cara bikinnya ini, ya udah bikin tutorial. Dari situ gue sama beberapa teman crafter yang pertama bikin itu ya kita produksi masker hanya untuk dibagi-bagi, nggak dijual. Tapi mau jual juga boleh, terserah. Pokoknya produksi kita kayak balapan. Dan waktu itu suasana kan nggak enak ya, bulan April, bulan Mei itu agak mencekam gitu loh. Takut, banyak ada kejadian-kejadian keluarga yang kena dan lain sebagainya, itu memang suasananya nggak enak ya. Terus gue suntuk, maksudnya tiap hari kayak pabrik, tiap hari tuh bikin masker 50 sampai 100 sama anak gue. Ya, itu Dibagi-bagi. Kenapa? itu bikin 50 sampai 100 tuh emang ada permintaan, makanya dibikin banyak. Gak ada. Jadi ada. gue bikin nanti ada dari mana butuh kirim, dari mana butuh kirim. Jadi nggak ada permintaan, tetap kita produksi terus. Nggak. Dan orang tuh terus ngirimin kain, ngirimin bahan. Ya, kalau misalnya udah ngirimin kain ya mesti kita jahit. Asli hanya untuk dibagi-bagi, kita nggak jualan. Tapi setelah 1 bulan tiap hari kayak gitu, enak sendiri gue, terus bikin yang aneh-aneh. Cuman gimana caranya biar seru lah ya. Terus keidean aja bikin masker celeng itu. Gue pilihnya memang sengaja celeng tuh karena memang itu kalau tapi celeng tuh Sunda ya sebenarnya ya. Maksudnya gila-gilaan aja gitu. Terus ada temen namanya Maria, karakter dari Surabaya. Jadi teman baik gue juga. Gue berdua sama dia. Kita bikin yuk di lingkungan crafter aja sebenarnya, nggak usah yang kemana-mana. Terus dari situ oke, langsung kita gulirkan aja. Di luar dugaan. Terus terang gue senang banget karena tanggapannya bagus, yang masukin banyak. Jadi total orang yang masukin itu lebih dari 80 orang. Lumayan banyak. Terus karyanya sendiri lebih dari 100. Jadi ada orang yang masukin 2 atau 3. Dan bagus-bagus. Dan gue senangnya lagi itu jadi ajang promosi. Dari di masker, karena masker celeng itu kan publik terus disebarluaskan, jadi banyak yang terima bisnis mulainya dari situ. Itu gue senang banget, jadinya dari cuma main doang, terus kan memang lucu jadinya orang itu dijual nggak mbak, ya hubungi langsung yang buat. Ya udah, ada yang dari situ benar-benar dapat pesanan sampai 1.000 masker, bisa beli mesin baru. Pokoknya gue senang karena itu bisa ngidupin secara nggak sadar. Dan lucu-lucu, benar-benar lucu-lucu. Dan itu hiburan gitu. Akhirnya kita pilih, setelah 1 bulan ada pemenangnya, hadiah dikirim, ya udah. Tapi gue senang banget karena itu sesuatu yang bangkit ya, dan banyak pembuat masker yang sampai sekarang jadi pembuat masker profesional lah, masker keren-keren itu banyak lahir dari masker celeng itu. Ya. Gitu. Terus emang yang tadinya awalnya cuma lo bikin 50 sampai 100 setiap hari itu hanya demi penjahitnya kerja aja kan sebenarnya ya. Jadi mereka enggak. tetap jadi enggak. Jadinya gue malah waktu itu ngorbanin pekerjaan untuk bikinin masker untuk dibagi-bagi. malah lebih kayak gitu. Jadi diinin sendiri. Dasarnya ya karena gue lupus, karena gue autoimun. Terus di kampung belakang rumah pegawai gue tuh nggak ada orang punya akses ke masker, dan waktu itu orang mana mau pakai masker. ya. Jadinya udah, pokoknya bikin, bagiin tiap hari bawa. Jadi pegawai gue kan pulang pergi tuh 2 orang. Ya udah, terjadi berapa hari itu dia bawa pulang, dibagi ke tetangga, bagi ke tetangga. Terus orang benar-benar dari yang sedih tuh dari puskesmas mana, dari puskesmas nggak punya APD, terus masker kesehatan dapat, ya udah kita ngirimin ke daerah-daerah yang kayak gitu. Terus dibantu sama teman-teman pengurus aset di Banten, itu kita dapat baru tukang jahit yang kehilangan order. Nah itu baru kita
produksi serius, ngumpulin duit, maksudnya gue ngelelang masker kan, bikin masker yang lucu-lucu, lelang, hasilnya buat produksi, itu total kita produksi lebih dari 6.000 masker hanya untuk dibagi-bagi. Duitnya dari ya bisa dibilang kayak crowdfunding gitu kan, dari sumbangan-sumbangan. Ini si Dian nih, Pak Dian katanya tadi mau makan lumpia tapi malah bawel di sini. Sampai sekarang orang masih kesadaran pakai masker. Yes. Mau dipakai gimana harus beli gitu. Iya, makanya dikasih, pokoknya memang awalnya sih juga ngelihat ya di luar itu kan kesadarannya mungkin di beberapa negara sih, nggak semua juga, tapi memang betul orang nggak mau spend uang 5.000 buat beli masker tuh nggak mau, ya udah dikasih, yang penting pakai gitu. Terus awalnya semua supir Gojek pokoknya yang lewat datang kasih, itu semuanya awalnya begitu aja lah. Terus lama-lama ya panti asuhan lah, terus ada penjara minta, terus yayasan-yayasan tertentu kirim ke Indonesia Timur, terus aja. Sampai sekarang kita masih produksi, tapi udah nggak ngoyo, pelan-pelan. Kalau ada yang butuh, tetap gue kirimin, gue kasih kalau mau masker. Dijen, salam dari Medan, Horas dari Medan Creative Project. Halo. Mungkin ada warganya juga yang sempat ikutan masker challenge kemarin kali. Gua kira challenge itu dari Gua kira tuh plesetan. Sebenarnya plesetan kan waktu itu juga kan musim foto-fotoan itu loh. Gue kan susah sekali selfie. Terus yang minta 7 hari foto sama bunga, aduh edan gitu. Oh iya, Jadi kan maksudnya kasih challenge gitu loh. Apa challenge aja? Aduh, gue kan nggak senang foto-foto sendiri ya. Ya udah gue anggapannya celeng-celengan. Tapi terus dari situ masker challenge itu sebenarnya diplesetin dari masker celeng. Dan maksudnya memang maskernya gila-gilaan nggak apa-apa, hanya untuk explore aja, untuk break. Dan sebenarnya buat lucu-lucuan aja, kayaknya kemarin apa ya? Hadiahnya kemarin apa yang favorit itu? Karena gue bukanya pertama di komunitas crafter ya, dan yang ikut memang mayoritas teman crafter. Hadiahnya buku buat crafting tuh ada 2, ada matakan. Si Riri tuh menang tuh, dapat kepal. Jadi produksinya kita juga dapat poster, dapat gantungan, dapat buku, pokoknya kayak gitu-gitu ya. Ada sumbangan dari orang-orang. Ada yang nyumbang buku untuk hadiah, ada yang nyumbang apa sih kayak tas tapi buat dihias-hias gitulah, pokoknya barang-barang craft. Jadi ya buat crafter menarik waktu itu. Hadiahnya nyokol lapisan ya. Voucher belanja gitu, juga duit. Terus yang bilang tadi komunitas crafter itu sebenarnya mayoritas yang memang bidangnya jahit-jahit kayak lo fashion apparel gitu atau banyak lagi? Mayoritas jahit-jahit. Mayoritas di kerajinan jahit. Jadinya sebenarnya waktu itu gini, karena temen gue yang partner itu namanya dia tuh kan di Surabaya. Terus ada lagi namanya Luciana Limono. Dia kait handmade dari serat bambu. Jadi awalnya tuh bertiga itu akhirnya gue tuh pegang yang ke arah barat, kalau mereka pegang lebih ke arah timur. Jadi waktu itu pun udah banyak permintaan saya dari NTT, dari Sumba, pokoknya memang teman gue bilang kalau timur tuh benar-benar perlu disupport. Sebab satu kampung belum punya satu mesin jahit. Kalau di bagian barat, katakanlah pertama banyak permintaan dari ada yang dari Medan, ada yang dari Toba, bukan Medan, dari Toba, pokoknya dari desa-desa lah, dari daerah khusus mas kecil itu. Tapi di Sumatera itu masih banyak mesin jahit lah istilahnya. Kalau di Indonesia Timur ada. Mesin tenun ada, mesin jahit nggak ada. Jadi kita mesti ngirim lagi ke sana. Ini kayaknya baru 2 minggu yang lalu, gue ngirim total 1.000 masker ke Papua. Buat ya biasa lah. Pokoknya ada yang minta, oke buat gitu. Ini kan masker yang aneh-aneh kemarin tuh juga akhirnya jadi niche ya. Terus mungkin ya tadi lo bilang akhirnya dapat kerjaan dan ngasih proyek dan seterusnya. Jadi oke, buat yang belum pernah masuk ke Facebooknya Jen,
Kalau kalau memang maksud Jen itu bukan cuman ngomong soal perca sama perkat, tapi sebenarnya dia banyak sekali ngasih, nggak tahu postingan Jen kalau panjang-panjang pasti siap-siap terharu. Males bacanya. Curcol. Keutuhan si karya itu kan sebenarnya kan dari gimana orangnya, karena yang namanya gue sih percaya ya kalau orang bikin produk atau apapun hasilnya itu pasti kan ekspresi keseluruhan dia, jadi bukan cuma ya, kecuali kalau dia memang tukang ya, tukang jahit atau apa, cuman kita kan bisa lihat kalau orang itu menuangkan semuanya dalam karyanya, nah itulah Jen gitu. Makanya gue teh kalau misalkan lihat gambarnya Gina, lu pernah nggak lihat gambar Gina jahil usil yang nyebelin? Kan enggak, karena emang anaknya ya manis aja gitu. Orang baik-baik. Nah itu kalau lihat karyanya Jen kan pasti langsung, wah ini gue inget dulu waktu TPB lu kan kerjanya bikin pola-pola paisley itu Oh iya. so 20 years ago sih, cuma itu kan emang jadi enak jelimet banget ya, kayak bikin apa ya kan, itu lu pasti belanja mata cutternya rajin ya. Iya. Paper cut itu terus memang setelah awalnya dari sakit itu terus memang apa itu kayak terapi, beneran motong-motong itu enak. Motong-motong jadi pada saat kertas itu keras tuh rada-rada ya. Tapi kenapa? Nular ke si Randu, potong-potong. Nah, Randu tuh ya sebenarnya sih dia kan apa yang gue lakukan dia biasanya pengen ikut-ikutan. Waktu itu masih di umur segitu ya, sekarang sih udah SMA, aduh please deh. Tapi waktu itu dia masih SD, iya dia ngelihat gue bikin paper cutting seneng, terus dia ikut-ikut, dia bisa bikin gitu loh. Tapi itu memang terapi. Kalau suntuk terus motong-motong kertas tuh enak, memang dilampiaskan ke situ. Ini kata si Dian, Gina anak baik, Gina kamu digosipin karena Ginanya nggak masuk sih. Gimana kalau kita bahas Dian aja? Dian, kamu minta pastel vegetarian. Minta pastel YouTube tapi vegetarian. Dian ini kalau posting-posting makanan sehat mulu, kacau. Seperti Kak Aing gitu. Terus ini kan lo lagi masih di daerah Jakarta lah ya, sekitaran Jakarta. Bukannya ada rencana ke tempat yang lebih sejuk gitu, pindah, kalau nggak salah? Ya, kita rencana pergi, kalau Randu lulus SMA dalam 3 tahun, kita mungkin akan meninggalkan Jakarta. Udah dirintis dari sekarang. Daerah yang kita Ambarawa. Agak dekat Salatiga itu memang di nama daerahnya Banyu Biru. Sebenarnya dimulai dari gue belajar meditasi 3 tahun yang lalu, terus gue merasa memang gue butuh udara segar, butuh udara bersih. Ya sebenarnya meditasinya juga karena ya lupus apa segala macam itulah. Terus merasa perlu udara dan lingkungan yang lebih bersih. Carilah kita berburu, itu asli berburu. Pertamanya modal nekat yang kita mendarat di Semarang, sewa mobil terus muter, nggak ada tujuan, muter aja daerah yang tiap ada pelang tanah dijual kita telepon. Ini kira-kira berapa feeling gimana? Tapi kan si Gapet anak Jogja, bukannya dia mau ngebawa ke Jogja itu, dia apa justru nggak mau? Dia nggak mau ke Jogja, agak murtad itu. Dia nggak mau ke Jogja, alasannya terlalu apa ya, terlalu deket sama kulturnya sendiri gitu loh. Jadi dia nggak mau. Jadinya kita tuh kebetulan senang Ambarawa tuh kan memang kalau kita keluar dari tol itu sekarang itu bagus dengan gunung-gunungnya, sawahnya, rawa pening gitu. Itu memang enak gitu loh, tempatnya tuh nyaman gitu. Terus suatu hari pokoknya kita dari nyelinap itu kita ngelihat satu tanah yang dijual. Terus waktu itu awalnya kita sombong banget terus terang, karena kita pikir tanah yang ditawarkan 2000 meter. Terus kita bilang terlalu kecil. Kita nyari yang gede, ceritanya belagu banget. Oke. Kan mau nampung penjahit 40. Maksudnya memang kepikirnya ya mau bikin bukan cuma buat rumah, tapi kan mau bikin komunitas apa segala macam. Ya udah kayaknya kecilan.
Kelilinglah kita ke daerah lain. Benar-benar sekitar apa sih nama daerah-daerahnya tuh, Blabak, Gerabak, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Yang tinggi segala macam. Beberapa kali kita hampir transaksi tuh ada tanah bagus banget, bekas kebun kopi, ketinggiannya 1.500 meter, sejuk banget, bagus. Tanahnya 8.000 meter. Pada saat kita mau transaksi, ternyata tanah itu masih bersengketa. Nggak jadi sengketa yang pemiliknya. Kedua kali dapat lagi bagus banget, 4.000 lebih. Oh, pemandangannya bagus. Pas dicek ke tata kota, bukan tata kota, yang tata hunian rumah, tata hunian apa sih, RT apa gitu. Ternyata tuh daerah merah, daerah tidak bisa dibangun kan, daerah kritis. Gagal lagi, terus berikutnya lagi ada yang 3 kali pokoknya gagal, terus sampai kita akhirnya balik ke tanah yang pertama kita lihat ini. Pelangnya udah nggak ada, udah nggak dijual. Tapi terus nanya-nanya, setelah dipikir-pikir, tanah yang gue beli tuh bagus miring, terus kelihatan pemandangan rawa pening di depan, di belakang kita tuh Gunung Telomoyo. Jadi bagus banget. Akhirnya kita tanya-tanya, berhasil ketemu sama pemilik yang jaga, terus akhirnya kita beli. Ya singkat cerita, dengan segala ininya, tanah itu kita ambil. Nah, pelan-pelan, dan itu memang ternyata nggak sampai 2.000, malah 1.800. Ya. Tapi sekarang barusan tanah di sebelahnya dijual 2.000 juga. Itu udah kita ambil juga. Terus di belakangnya ada lagi dijual. Jadinya sekarang sih udah berhenti karena total udah 5.000 lebih tanahnya. Jadinya, nah itu memang dibagi dua antara tempat tinggal, terus benar-benar rumah workshop. Terus itu ceritanya unik lah, benar-benar kalau menurut gue tanah itu mungkin blessing juga ya, karena itu yang gue ketemu, air tuh di situ susah karena itu kan tinggi. Jadi gue ketemu sama mantan uskup Monsinyur Sunarto, almarhum baru meninggal. Jadi dia nyariin airnya di situ. Terus dia pas kita ajak ke situ, dia bilang ini dulu daerah daerah yang dia kembangin. Jadi kita habis nyari air, dia geret kita ke rumah sesepuh sana. Ini calon ini cucu saya, aduh mati kita. Tapi jadinya memang jalannya dimudahkan lah, diberi petunjuk untuk ya sudah lah sekarang, terus udah kenalan kan jadi sama orang di sekitar, udah tahu kira-kira gimana. Itu kan kata gue juga apa, Jen, gak cuma ngejahit, gak cuma motong kertas, tapi juga pasti secara spiritual pun sudah dikemas. Jen, berarti nanti kalau pindah rencananya dengan si apa perusahaan jahit-jahitan ini gimana? Diterusin? Ya, tetap jalan. Jadinya tetap jalan. Pelajaran pertama itu gue pindah dari Duri ke Jakarta kan. Pertamanya susah, tapi membuktikan secara remote ternyata bisa jalan. Asal ada orang yang dipercaya ya, dan orang yang sekarang megang di sana, mandornya lah ya istilahnya di sana tuh. Ini sekeluarga udah kerja sama gue semua saat itu. Sama asisten gue yang di sini itu juga kakak beradik lah, pokoknya keluarga tuh 4 orang kerja sama gue semua, kakak beradik. Jadinya udah jalan, dan mereka apa ya, bisa diberi pengertian, ini bersama, bukan cuma dapur gue, ini dapur kita semua gitu ya. Kalau gue nanti pindah ke sana, sebenarnya nggak masalah. Yang di Tangerang ini pun kan sekarang ada komunitas di Tangerang nih. Di Tangerang ini cuma 5 orang, tapi barusan tambah 3 lagi. Yang Tangerang ini pertama kita ngelatih 50 orang. Workshopnya untuk 50 orang, tapi bersama dengan waktu merotolin yang udah hampir 3 tahun bertahan nih 5 orang, dan bagus jalan. Ini tapi kan ada si Dana, dadahin. Sama ada Levi. Lu dapat orang itu orang lokal semuanya? Iya, nah yang di Tangerang ini gue kerja sama si Karung, sama si Karina. Jadi dia kan yang warga sana. Dia sebenarnya itu channelnya dari dia. Dia waktu itu nawarin lewat gereja sih untuk ini workshop untuk orang-orang yang tinggalnya tuh sebagian di atas got, tau nggak? Jadi antara 2 pabrik got itu dikasih papan, jadi rumah mereka tuh panjang gitu. Jadi banyak yang dari Indonesia Timur juga kebetulan. Jadi mereka pekerja-pekerja yang nggak bisa tembus ke Jakarta, ketahan di daerah Tangerang.
Jadi suaminya rata-rata buruh pabrik cabutan. Ya itu, jadi memang itu butuh banget ya, butuh tambahan penghasilan lah. Kalau pernik kayak gini kan, jahit ini kan benar-benar bisa dikerjain di rumah. Dia nggak perlu keluar rumah, nggak perlu mana-mana. Pokoknya semua bahan dikasih skillnya jalan. Lumayan, ini hebat kok, salut gue dari orang yang nggak pernah pegang jarum ya istilahnya. Sekarang pekerjaannya udah pada halus-halus, udah bagus-bagus. Dan senang ngelihatnya, kan ngajarin nabung tuh ya susah banget. Baru mau nanya. Urusan tabungan ini lucu sebenarnya. Kalau yang di Tangerang ini harus ikut koperasi. Kalau mau kerja sama gue harus ikut koperasi. Jadi kita bukain akun, kan untuk koperasi dia harus invest 200.000, 250.000. Nggak ada duit ya udah kita invest kan di situ kan. Nah terus udah jalan 3 bulan nih, mereka ribut, bikin pokoknya ribut, duitnya kemana apa segala macam. Dikirain dia nggak nuduh kami, gue atau Karina, enggak. Dia pikir yang koperasi yang menggelapkan uang mereka. Taunya masalahnya apa? Nggak bisa baca buku, Bang. Nggak ngerti kredit itu ke apa, kredit debit itu apa, uangnya itu yang mana nggak tahu. Tapi marah dulu aja yang penting ya. Marah dulu, ramai dulu lah. Terus setelah dikasih tahu, oh iya, baru pada ya. Cuman gitu bersama dengan waktu terus kan kelihatan mereka beli kalung. Kalau beli emas nggak apa-apa, gue atau kalau beli HP tuh gue sedih banget ya. Tapi beli kalung, mereka sekarang gue ngeliat pengrajin gue tuh, penjahit gue sekarang udah punya simpanan semua. Iya itu yang paling susah sih ngajarin. Iya paling susah tuh ngajarin nabung ya, susah banget ya. Nah yang di Duri tuh lebih unik lagi. Yang di Duri kan kebetulan semuanya orang Sumatera. Dan kebetulan semuanya orang Sumatera Barat, orang Minang semua. Jadi nggak mau nabung, nggak mau naruh duit di bank, hanya riba. Ya whatever lah. Gue bingung gimana ya caranya. Jadi dibujukin lewat Pegadaian itu ada program nabung emas. Jadi bukan duit. Kalau dibilang tabungan emas, mereka baru agak tertarik. Tapi yang penting waktu itu pokoknya mandor gue yang harus ikut dulu. Kamu harus nabung emas. Itu enggak, satu unitnya waktu itu cuma 5.000, kan kecil banget ya. Dan nggak berasa nanti setelah setahun ternyata dia punya berapa gram. Bisa jadi sesuatu gitu loh. Ya udah, pokoknya pas asal mandornya itu melakukan, terus dia nyombong, nih gue punya sekian gram nih dari kamu. Baru yang lain percaya. Jadi sekarang semua punya tabungan emas di Gadai. Untuk emas. Kalau emas kamu? Iya makanya. Yang lu kerja ini kan sebenarnya bukan nggak kecil-kecilan ya, karena sudah puluhan orang terimpak dan sebagainya. Ada nggak sebenarnya nggak tahu nih kayak sponsor atau dukungan baik dari pemerintah atau perusahaan atau apa yang pernah jadi akselerasi kerjaan lo sekarang? Nggak ada. Karena sebenarnya salah gue sendiri ya, terutama gue ini slow, terus terang gue lambat. Jadi diomelin sama beberapa orang, misalnya harus ngambil kredit, kan itu konsep yang gue apa ya, secara bodoh gue nggak menguasai. Kenapa untuk membesarkan perusahaan lo harus kredit? Untuk diberi kepercayaan kenapa lo harus kredit? Itu susah buat gue karena, dan gue nggak mau, belum bisa. Kalau gue ngambil kredit itu kan jadi tanggung jawab tersendiri kan. Gue mesti memperhitungkan segala macam. Gue takut stres. Dalam arti fokus gue tuh ke orangnya saat ini. Jadi fokusnya tuh pembangunan orang. Idealisnya lah ya. Sisanya lumayan lah buat jajan. Tapi investasi gue di orang. Karena setelah katakanlah teman-teman penjahit gue yang di Sumatera tuh ya, setelah 15 tahun. Jadi dari yang orang tuh nggak bisa berubah karakternya cepat. Jadi harus pelan-pelan. Dan itu kelihatan. Lebih punya harga diri, lebih pinter dalam arti kalau suaminya brengsek juga berani ngelawan. Itu cerita lain lah gitu. Aduh, minta pokoknya susah berhadapan sama, dan pengrajin gue perempuan semua ya memang. Jadi kasus-kasus yang waktu masih di Duri itu
tiba-tiba dia minta uang bayarannya di depan dulu, mau pinjem, datang bawa anaknya, udah dikasih, ternyata kabur dari rumah, besoknya suaminya datang bawa parang. Aduh, Jadi drama. yang kayak gitu-gitu di Duri itu kan di kampung ya, luarnya itu kan memang setengah kampung lah ya. Jadi yang penjahit-penjahit gue yang buta huruf, suruh bikin buku bank tuh nggak bisa, nggak pandai tanda tangan, nggak bisa bikin tanda tangan. Tapi kalau bayarannya kurang 50 perak tahu. Dulu itu pinter. Oh, berarti Ya, ya udah, kalau memang nggak pernah ada akselerasi buat scaling up gitu ya. Kali mungkin meskipun memang rasanya belum perlu, tapi paling nggak kepegang kayaknya Jen ya, daripada lu stres. Jadi mending lu ngurus yang kepegang-kepegang aja ya, termasuk tuh. orang-orang. Jadi apa Ya, bedanya antara ngulik sama ngemil teh apa? Itu buat si Dian aja tuh. Gelo. Jadi ini kan sama-sama juga nih soalnya gawat. kebetulan sekarang nih gue baru masukin kepilih kerja sama Persis, kepilih untuk beli kreatif lokal, itu programnya pemerintah. Ya, ya. Gue mau jalanin terus sama Karina, sama ada satu teman gue lagi. Gue memang mau rencananya mau misahin si yang pernik ini supaya ya itulah ngikutin programnya pemerintah, tawaran dari Pertamina. Itu mungkin mau dijalanin tapi bukan gue yang jalanin. Gue benar-benar cuman support desain, support bahan baku, tapi manajemennya perlu kalau mau dia berkembang ya harus lepas dari gue. Soalnya kalau gue doang bales gini gue. Kebanyakan urusan nanti. Lu sama bertiga doang? Sementara yang pernik nih ya 3 orang, gue, ada si Karina, sama satu lagi namanya Diva. Tapi pengrajinnya saat ini masih nyampur. Pengrajin yang di Tangerang itu pengrajin pernik sebetulnya. Tapi udah gue ajarin yang lain-lain kan, diajarin aplikasi, diajarin jahit, diajarin jam sambung, terus yang udah oke gue beliin mesin jahit buat bantu produksi. Cuman kalau mau jadi pernik ini gampang, tinggal ngerekrut orang lagi karena modul pelatihannya gue udah punya modul pelatihan tuh sebenarnya applicable dimanapun gitu. Udah bisa disebarkan kemana-mana model itu gitu. Hitungannya adalah sebenarnya lu udah bikin banyak banget berarti ya, ngelatih, bikin modul, bikin produk, dan sekarang kan pasti ya selain masker yang tetap jalan, pasti yang percanya juga udah jalan lagi ya, yang selimut-selimut itu ya. Masih ini blessingnya, kayaknya blessingnya COVID ya. Gue barang gue habis, pesanan banyak banget, pokoknya pesanan antri sampai tahun depan. Oh ya, udah penuh. Mungkin orang, tapi memang ada yang bilang kan sebenarnya home decor bakal naik justru. Fashion turun kan, orang nggak keluar-keluar. Teman-teman yang pas sama sepatu kasihan banget. Gue heran, quilt itu kan tersier pun bukan ya, tapi home decor gitu. Ternyata jalan karena orang di rumah terus dan dari rumah. itu barang yang rada bagus gitu. Nggak keluar-keluar lagi. Gitu. Dan ini si Mbak Isti bilang tuh, kagum sama kesabaranmu, Jen. Gue juga. Tabah, sabar bangga mbak, tabah. Hasil didikan ospek, tabah. Bilang tabah. Siapa dulu yang ngeos, itu siapa dulu swasta. Siapa dulu yang ngeos. Oke, jadi jadi malah banyak pesanan sampai tahun depan. Ya. Itu rata-rata kebanyakan apa sih, yang selimut itu atau yang dekor-dekor? Bed cover banyak, pesanan bed cover banyak. Bed cover banyak, terus ya yang home decor yang table runner, hiasan dinding juga tetap ada, tapi ya banyak pesanannya biasanya. Kenapa? Pesanannya dari mana biasanya? Jakarta sekarang aja? Mayoritas Jakarta, masih lebih dari 50% Jakarta. Semarang. Banyak klien di Semarang. Di Jawa Tengah tuh Semarang. Terus klien di Sumatera, itu ada beberapa dari luar negeri.
Tapi paling Malaysia, Singapura, yang situ-situ masih ada klien. Itu di dalam tim tadi kan lo bilang ada komunitas apa crafter itu ya. Nah itu kan bukan cuma di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, tapi dari Bukan tempat crafter se-Indonesia ya. Kalau misalnya crafter yang quilting itu sebenarnya masuk ke crafter needlework. Jadi needlework tuh baik komunitas tulang, komunitas rajut, sama quilting. Itu sebenarnya jadi satu apa, satu orang-orangnya cluster. itu aja. Satu itu jaringan tersendiri gitu. Ya. Gue nggak tahu nih apakah terberlaku juga di komunitas lo, kayak misalkan yang ini apa prosesnya seperti ini, kalau mirip dia ngelimpahin juga ke temannya kalau kewalahan dan seterusnya, jadi kayak sharing factory atau apa gitu dilakukan nggak di komunitas ini? Kalau quilting tidak. Quilting sebenarnya artisannya nggak banyak. Kalau tapi kayak kemarin misalnya masker ya. Kalau masker kita gotong royong. Misalnya ada acara di Bandung, terus butuh untuk anak panti asuhan 300 masker. Terus ya kita, gue kan di Jakarta, jadi kontak teman-teman yang Bandung, mereka koordinasi, tapi terus nanti mereka buka, kalau yang Jakarta mau nyumbang bisa, tapi yang koordinasi orang di Bandung. Ada kejadian yang di Jogja juga gitu, butuh berapa ratus masker. Sebab kan kemampuan jahit tiap orang kan beda-beda kan. Tapi kemarin tuh bagi itu gitu. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari kota apa, ya kita kontak yang teman-teman crafter di situ. Surabaya, Bandung. Sebenarnya sih Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, sama Jakarta itu dia pusat-pusatnya. Supaya produksi kekejar. Ini kata Iya. si Mbak Isti biasa ya, bubur brotowali dan Tran bikin namanya dia, aduh. Ya Kayaknya maklumnya gara-gara kaos kakinya Mbak. Kan ada kaos kakinya kan. Terakhir dimasak kaos kaki. Terakhir itu tunjukin kaos kakinya. Ini udah mau beres nih, jadi pertanyaan mungkin yang terakhir mungkin kita bahas. Kalau lu lihat, lu kan lulusan anak produk industri gitu ya. Kira-kira kalau desain produk industri, sebenarnya kansnya di zaman sekarang nih, apalagi yang udah terkena disrupsi COVID, kira-kira selain yang lu bilang memang lu juga jalan sih, tapi yang lainnya gimana ke depannya? Speechless gue. Sebenarnya memang harus cari peluang. Tapi salah satunya ya yang hidup karena masker. Jadi masker ini kan kita buat tren baru. Sorry ya Riri, mana Riri Rengganis. Gue catut namanya baru ngobrol. Jadi Riri termasuk kan dia fashion. Berat jalannya. Dia hidup bisa bayar THR, bisa bayar gaji pegawai karena masker. Sampai kemarin produksi maskernya sampai 2.000 lebih. Jadinya operasional paling nggak. Banyak teman-teman gue yang di dunia fashion ini kayak gitu. Terus itu untuk jadi gini, dunia yang disebut desain industri sama dunia crafting itu ternyata memang beda sama sekali. Gue beruntung punya pendidikan desain produk sebagai desainer, tapi di lapangan kerja sebagai crafter. Sedangkan kalau dunia crafter dan dunia fashion ini kan sebenarnya agak jauh dari dunia desain. Desain dalam arti yang apa ya, yang tersistematis, yang seperti itu tuh jarang. Jadi memang gue belum ketemu jembatannya secara apa ya, untuk bisa saling mendukung gitu. Kalau misalnya untuk desainernya ya kayak si Ben dengan Forbes itu kan dia bisa jalan tetap. Dia kan juga maksudnya sigap mencari peluang untuk produk-produknya dia gitu ya. Gitu. Oke Jen, ini waktunya daripada kita dimatiin langsung sama IG, kita pamitan dulu sekarang. Terima kasih banget sudah berbagi. Jadi ini si Jen ini sosok yang komplit, ada semua. Jadi dari apa tenaga tangan, tenaga spiritualnya juga jalan semua. Harus bersabar kayak Jen. Dan kalau niat jalannya dimudahkan, ya kan? Kaos kaki bekas, Bekasnya baru ketahuan, coba baru inget dia, kacau. Dasar senior. Oke, terima kasih semuanya sudah mampir di Tetangga di Braga, edisi ke berapa nih, berapa belas gitu ya, dengan Jen. IG-nya ada di
yang sekarang Duri_perca ya. Jadi Ya. tapi ada yang lain juga. Thank you Jen. Nanti kita terusin ngobrol di grup. Semuanya ada Mbak Isti, dah Levi, dah Dana, dah Semua. Thank you. teman-teman. Makasih.